Om Om Swastiastu. Swastiastu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok 9. Dalam kesempatan ini kami akan mempresentasikan mengenai auditing kecurangan atau fraud audit. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama yaitu saya sendiri, Nikade Septian Dwi Laksmi dengan NIM 2017051195, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ketut Agus Mas Suryadinata dengan NIM 201705121215. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Jadi yang pertama yaitu pengertian dari auditing kecurangan. Fraud auditing atau auditing kecurangan adalah upaya untuk mendeteksi dan mencegah kecurangan dalam transaksi-transaksi komersial. Untuk dapat melakukan audit kecurangan terhadap pembukuan dan transaksi komersial, ini memerlukan gabungan dua keterampilan, yaitu sebagai auditor yang terlatih dan kriminal investigator. Kecurangan atau fraud perlu dibedakan dengan kesalahan atau errors, yaitu kesalahan atau errors merupakan suatu tindakan yang tidak disengaja yang dapat terjadi dalam setiap tahap pengelolaan transaksi. Kemudian kecurangan atau fraud sudah dijelaskan tadi, yaitu tindakan atau kesalahan yang disengaja. Yang kedua, ada bentuk dari kecurangan. Bentuk dari kecurangan ini ada dua, yaitu collusion dan fraud. Collusion merupakan kecurangan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang atau kerjasama, sulit dideteksi walaupun pengendalian internal cukup baik. Adapun tujuannya yaitu untuk menguntungkan orang-orang tersebut. Pencegahannya yaitu tidak boleh ada hubungan keluarga dalam suatu perusahaan. Bentuk kolusi antara bagian pembelian, gudang, keuangan, dan supplier. Kemudian yang fraud merupakan tindakan kesalahan yang disengaja. Adapun bentuk-bentuknya intentional misrepresentation, negligent misrepresentation, false promise, employee fraud, management fraud, organized crime, dan computer crime. Yang ketiga yaitu penyebab dari kecurangan. Penyebab-penyebab dari kecurangan diantaranya yang pertama ada kelemahan pengendalian intern, yang kedua konflik kepentingan dari pejabat perusahaan, kemudian yang ketiga tidak mempunyai kebijakan tertulis mengenai fair dealing, yang keempat pegawai dan pejabat yang tidak jujur, yang kelima ketidaktegasan sanksi yang diberikan, kemudian yang keenam terlalu yakin dengan orang kepercayaan, yang ketujuh target yang berat dari top management, yang kedelapan bonus yang didasarkan performance, yang kesembilan ambisi terlalu besar dari manajer. Nah, peran internal auditor dalam investigasi kecurangan diantaranya yaitu melakukan pemeriksaan intern dengan kemahiran jabatannya, kemudian memperhatikan kemungkinan terjadinya kecurangan, kesalahan, manipulasi, efisiensi, pemborosan, ketidakefektifan, dan konflik of interest. Kemudian yang ketiga ditemukannya indikasi kecurangan, auditor memberitahukan top manajemen dan melakukan investigasi, dan yang terakhir manajemen membentuk tim atau internal auditor, lawyer, investigator, security, dan spesialis. Selanjutnya pencegahan untuk terjadinya kecurangan ini bisa dilakukan dengan yang pertama tingkatkan pengendalian internal perusahaan, kemudian yang kedua seleksi pegawai yang ketat, yang ketiga tingkatkan keandalan IAD, yang keempat sistem reward yang baik, yang kelima sense of belonging, yang keenam rotation of duties, yang ketujuh hak cuti bagi pegawai, yang kedelapan pembinaan rohani, yang kesembilan contoh yang baik dari manajemen, yang kesepuluh sanksi yang tegas, yang kesebelas iklim transparansi dalam perusahaan, kemudian yang terakhir kebijakan tertulis atau fair dealing. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ketut Agus Mas Suryadinata. Pada Ketut Agus Mas, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang auditor tertarik pada pencegahan, deteksi, dan pengungkapan kesalahan dengan alasan yang pertama, eksistensi kesalahan dapat menunjukkan bahwa catatan akuntansi kliennya tidak dapat dipercaya. Yang kedua, apabila pengujian ketaatan atau complicated menunjukkan sejumlah kesalahan, auditor tidak dapat mempercayai pengendalian intern.
Yang ketiga, apabila kesalahan cukup material dapat mempengaruhi kebenaran atau truth dan kewajaran atau fairness atas laporan keuangan. Selanjutnya, praktik kecurangan yang umum. Yang pertama, tidak mencatat pendapatan. Yang kedua, menyembunyikan penagihan piutang. Yang ketiga, pencurian material. Yang keempat, pengalihan sekuritas. Yang kelima, pemalsuan dokumen pengeluaran. Dan yang terakhir, penyalahgunaan dana kas kecil. Selanjutnya, kecurangan dan tanggung jawab auditor. Dalam mencegah kecurangan merupakan tanggung jawab manajemen. Auditor intern hanya bertanggung jawab menguji dan menilai kecukupan dan aktivitas tindakan manajemen. Deteksi dan penemuan kecurangan. Auditor intern harus mempunyai pengetahuan yang cukup tentang kecurangan dan dapat mengidentifikasi kemungkinan terjadinya kecurangan. Selanjutnya, tanggung jawab auditor intern dalam area pengendalian kecurangan. Yang pertama, dalam penelaahan sistem, membantu menilai sejauh mana pencegahan dan penemuan kecurangan dipertimbangkan dengan wajar. Yang kedua, berjaga-jaga terhadap kemungkinan kecurangan dan penelaahan aktivitas operasional dan penilaian konstruk atas kemampuan manajerial. Yang ketiga, membantu pihak lain yang diberikan tanggung jawab penyelidikan kecurangan aktual. Yang terakhir, melaksanakan penugasan khusus yang berhubungan dengan kecurangan bila diminta. Selanjutnya, pertanggungjawaban auditor ekstern. Yang pertama, audit umum atau general audit yang dilakukan untuk memberikan opini atau pendapat atas laporan keuangan tidak didesain untuk mengungkapkan ketidakberesan. Yang kedua, tanggung jawab auditor ekstern untuk kegagalan mendeteksi kecurangan timbul hanya apabila tidak mentaati standar auditing yang berlaku umum. Yang ketiga, berdasarkan Statement on Auditing Standard atau SAS 16 menyatakan bahwa auditor independen mempunyai tanggung jawab dengan keterbatasan yang melekat pada proses auditing untuk merencanakan pengujian dan mencari kesalahan atau ketidakberesan yang berpengaruh secara material atas laporan keuangan dan melakukan kemahiran profesional secara cermat dan seksama. Baik, sekian penyampaian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Jadi sekian penyampaian materi dari kelompok 9. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam materi maupun penyampaiannya. Akhir kata kami tutup dengan parama Santi. Om Santi 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 Om.